Kabupaten Bekasi, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Eka Supriya Atmaja menegaskan Partai Golkar siap kembali menjadi pemenang saat pemilu yang akan datang dengan meningkatkan konsolidasi antar pengurus dan kader Partai Golkar. Hal itu disampaikan saat kegiatan tasyakuran Hari Jadi Partai Golkar ke-56 tahun di kediaman Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi. Foto bersama dan mohon juga berkenan dengan hormat untuk menjaga jarak Bapak. Mengingat kita adalah partai yang sangat mengusung disiplin protokol kesehatan, kita sudah melakukan pencanangan gerakan 3M, memakai masker. Ya, target Partai Golkar ke depan harus memperoleh kursi terbanyak di Kabupaten Bekasi. Karena itu konsolidasi partai harus terus kita lakukan. Salah satunya dengan mengunjungi para tokoh Golkar di Kabupaten Bekasi, ungkapnya kepada para awak media. Eka mengatakan kegiatan kali ini merupakan hari kedua dalam rangkaian HUT Partai Golkar ke-56. Untuk puncaknya sendiri akan dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2020. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi dan kota se-Indonesia. Kegiatan peringatan Hari Jadi Partai Golkar ke-56 ini dilakukan secara virtual melalui Zoom meeting dan sesuai amanat Ketua Umum. Kata dia, Partai Golkar ke depan harus dapat lebih kuat dan solid. Dirinya juga mengaku pihaknya sudah meyakinkan DPP bahwa Partai Golkar di Kabupaten Bekasi tidak ada masalah. Konsolidasi untuk Muscam pun berjalan dengan lancar. Dalam waktu 2 minggu, Muscam sudah hampir dilaksanakan di 23 kecamatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jadi kita semangatnya konsolidasi. Para tokoh senior Golkar Bekasi pun bisa dilihat ikut hadir dalam kegiatan kali ini. Pasca recovery COVID-19 ini, pengurus juga berencana untuk turun ke masyarakat untuk memberikan motivasi di masa pandemi sekarang ini, ungkapnya dia. Pantauan wartawan di lokasi kegiatan tasyakuran dan Zoom meeting dihadiri para pengurus DPD, anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Golkar, Ketua Pimpinan Kecamatan PK, saya Partai Golkar, dan kader. Dalam kesempatan tersebut, salah satu pengurus Partai Golkar Kabupaten Bekasi pun berkesempatan memberikan potongan nasi tumpeng kepada perwakilan wartawan Bekasi, Abrai, yang telah melakukan peliputan rangkaian acara Hari Jadi Partai Golkar ke-56 tahun. Cinta tanah air, cinta bahasa itu sebagian daripada iman. Jangan sok bahasa intelek. Lihat ke belakang, kita awalnya dari mana? Kan kita masanya berak di sawah, di jamban. Sok intelek amat sih, lupa nggak bahasa dulu, nggak boleh. Jadi sungguh kurang mampu Bupati. Saya bayang bagaimana kalau di surga ini. Di sini aja rumah kayak begini menterengah. Cuman kalau dewe kan tidur mau Bupati gini pun saya. Kalau gini apa? Lebih dia pun saya. Apa itu gini pun? Bahasa Indonesia apa gini pun? Terkaget-kaget. Iya, gini pun ya udah. Jadi kalau nanti banyak yang salahnya mah itu mah di mana baik, maafin deh ya. Iya. Dan saya nggak bisa lama. Karena saat ini saya udah undangan di desa Belanakan yang adanya acaranya lurah, ama camat, ama kapolsek. Acara maulid sih kagak bisa lama, nggak beda kayak kemarin. Saya lagi di jalan ke Bandung. Nah kalau bukan ini rajanya, dongnya. Raja yang nah kalau nanti banyak yang salahnya mah di mana baik, maafin dia ya.
Yang sangat saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan raja kita, tingkat kabupaten rajanya, sekaligus ketua DPD Partai Golkar. DPD gak mau DPD orang mana, juga bupati kita luar biasa, itu Bapak Haji Eka Supriya Atmaja, sarjana hukum. SH adalah titel beliau. Kalau titel saya MMST, mantu mantan supir tronton. Kalau kita bicara titel, maaf, semuanya laki pasti punya titel. Sebab kalau nggak punya titel, biar anak ganteng kaya jabatan tinggi, mau agak anak bukan perempuan. Sebab nggak punya titel, memang titel ada titel ganteng. Yang namanya ulang tahun kita bukan sedih-sedihan. Nyok, kita doain nyok, mudah-mudahan bupati kita Bapak Haji Eka Supriya Atmaja Ishak beserta seluruh stafnya dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dan mudah-mudahan dijadikan bupati yang amanah yang diharapkan oleh rakyat, oleh masyarakat Kabupaten Bupati. Alhamdulillah, dari ujung kabupaten alhamdulillah jalan kagak ada yang kecewa di Kabupaten Bekasi. Beda sama di Karawang, beda sama di Subang. Sebab saya yakin yang paham di dalam masalah pengelolaan bangsa dan negara cuma orang Golkar yang pantas mah. Bukan saya ngalang di depan bupati ya. Indramayu, kurang bagaimana? Berapa sih APBD-nya ya? Tapi jalan dulu ke kampung-kampung Purwakarta luar biasa, karena dipimpin sama orang Golkar yang paham. Karena kalau sesuatu perkara dipegang oleh orang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Nah iya, yang namanya ustaz tugasnya paling nanti ngaji, ngurusin mayit. Kalau ustaz jadi jabatan nggak tahu apa yang mesti dikerjakan, betul? Udah masing-masing bagian yang apa? Sekarang Menteri Pendidikan kan tukang ojek kayak begini, ya nggak Pak? Tukang ojek. Menteri Agama, tentara, lahirnya kan begini, bukan pada porsinya. Coba ada porsinya kayak orang-orang Golkar yang paham lah. Makanya saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Partai Golkar, di khusus Golkar Kabupaten kita. Jadi yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Bupati bahwa Golkar solid, tapi saya juga ingin tanya langsung, solid ya? Solid ya. Jadi ini catatan saya, dan insya Allah saya akan sampaikan ke pusat, ke Ketua Umum, karena tadi pun di depan beliau, di depan Pak Bupati, saya sudah telepon ke pimpinan DPP bahwa kondisi seperti itu. Yang ketiga, ada harapan dari kami DPP Golkar. Saya sebagai ketua pemenangan pemilu wilayah Jawa Barat, DKI, Banten itu punya tanggung jawab yang besar untuk bagaimana Golkar kembali jadi lumbung suara nasional. Golkar Jabar itu dari 34 provinsi kita 18%-nya. Jadi hampir 1/5 suara Indonesia ada di Jawa Barat. Bayangkan, hampir 1/5 suara Indonesia ada di Jawa Barat. Padahal kita hanya satu dari 34 provinsi yang lain. Itu menjadi penting, menjadi perhatian semua pengurus DPP, termasuk Ketua Umum. Jadi wajar kalau banyak sekali yang concern ke Kabupaten Bekasi, karena Kabupaten Bekasi salah satunya. Catatan saya pemilu 2019 kemarin 1,9 juta ya Pak Bupati ya pemilihnya. Kalau angka harapan hidupnya
tinggi di Kabupaten Bekasi, kemudian juga laju pertumbuhan penduduk LPP-nya juga masih 1% lebih. Artinya sekitar 2,3 juta nanti menjadi pemilih di Kabupaten Bekasi 2024. Nah ini kan 2,3 juta itu 2 provinsi, 3 provinsi di daerah lain. Provinsi lain cuma 300.000 pemilih. Ada yang hanya 180.000, 400.000. Bayangkan Kabupaten Bekasi yang memilih itu tidak mudah, Pak. Sangat tidak mudah mengurus sebuah partai sebesar Golkar di daerah perkotaan, di megapolitan. Mungkin persoalannya tidak seperti sebanyak misalnya di Kabupaten Kuningan atau tidak sebanyak misalnya di Kota Sukabumi. Tapi masalah di Kabupaten Bekasi sangat kompleks. Tidak ada suku yang dominan di sini. Permasalahan ekonomi luar biasa. Kepentingan nasional sangat tinggi. Interest semua pejabat publik di Indonesia banyak di sini. Jadi Pak Bupati ini pun kegecet kanan kiri ini. Kalau nggak pinter-pinter, bahasa Sunda kan, ada orang Sunda kan di sini ya. Kalau nggak pinter-pinter ngigelana, nggak akan bisa jadi bupati. Nggak akan bisa jadi bupati di daerah yang sangat kompleks permasalahannya. Nah untuk itulah, karena saya kenal mereka ini Pak JK sudah lama, sejak beliau menjadi caleg, beliau wakil bupati, kebetulan saya yang ngurus waktu itu rekomnya. Saya waktu itu masih sekretaris Golkar, sekretarisnya Pak Yanca almarhum. Saya sering ke rumahnya Pak Haji Yasin, saya sering dialog dengan almarhum dulu sampai dengan hari pemilihan Ibu Neneng Yasin, saya masih ada di rumahnya Bu Neneng dulu dengan Pak Ade Komarudin. Jadi alhamdulillah kita tinggal di daerah yang menjadi andalan Golkar Jabar dan Golkar Pusat. Nah untuk itu saya titip di bawah kepemimpinan Pak Haji Eka, kemudian di depan mata juga banyak agenda. Ini kita terus jaga pertama soliditas. Apalagi ketua umum kita sekarang mempunyai tugas yang sangat luar biasa. Yang pertama Menko Perekonomian, sudah kita sama-sama ketahui. Berat sekali di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Di tengah pandemi, Pak Erlangga diangkat menjadi sebagai Ketua Satgas COVID, Ketua COVID, penanganan COVID, Satgasnya Pak Erick Thohir. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit, pilkada, nah kan itu semuanya kan. Nah, jadi semuanya itu. Nah hari tahun ini kita sudah mulai menambahkan satu step bagaimana kesehatan bisa pulih, ekonomi bisa bangkit, pilkada bisa menang, pilkada 2020. Pilkada berikutnya Kabupaten Bekasi 2022 ya. Nah di DPR masih digodok apakah di 2002 atau 2003. Tapi fraksi Partai Golkar meminta ditarik ke 2022. Semua pilkada langsung 2022 se-Indonesia, 2023 kita off ya supaya ada kegiatan persiapan untuk Pileg dan Pilpres 2024. Jadi usul Partai Golkar supaya kita semua tahu, kita minta pilkada di 2022 ya, Pilwakot, Pilgub semua di 2022. Nah kemudian pemilu nasional yaitu Pilpres dan Pileg di 2024 itu usulan kita. Nah masih ada waktu dan tentunya tidak bisa kita hanya instan. Kita harus mulai dari sekarang untuk tetap mempertahankan kader Golkar menjadi kepala daerah di Kabupaten Bekasi. Dan karena Pak Eka menjabatnya di periode sekarang ini lebih dari setengahnya, nah periode berikutnya kembali menjadi bupati harus sudah menyiapkan kader-kader Golkar yang lain untuk meneruskan estafet sehingga Kabupaten Bekasi tetap nanti kadernya untuk kepala daerah menjadi partai Golkar. Siap? Ya. Siap? Ya. Kalau siap saya ingin dialih-alih. Kalau saya jawab sebut Golkar jawabannya? Golkar lagi jawabannya? Apa? Golkar Indonesia. Kalau Indonesia? Kemudian saya sebut Golkar lagi jawabannya? Nah, menang. Tiga itu artinya menang pilkada, menang pileg, menang pilpres. Siap nggak? Harus siap karena kita
punya tanggung jawab besar mempertahankan kader kita kembali menjadi bupati di Kabupaten Bekasi. Amin. Berpasangan dengan kader Golkar lain yang disiapkan untuk periode berikutnya sehingga Kabupaten Bekasi tetap kepala daerah dari Partai Golkar. Dan kemudian yang kedua, pileg kita harus rebut kembali. Ya, setelah zamannya Ibu Neneng Yasin kemarin luar biasa kita menjadi pemenang pileg di daerah yang pemilihnya besar, di daerah yang sangat kompleksitas permasalahan yang luar biasa. Saat inilah kita wajib mengembalikan kejayaan itu di bawah kepemimpinan Pak Haji Eka Supriya Atmaja. Siap? Siap? Golkar Indonesia. Golkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang akan diserahkan kepada Haji Obi Farudi masyarakat Kabupaten Bekasi, kepada beliau Haji Obi Farudi untuk maju ke depan mewakili bersama tokoh Kabupaten Bekasi. Kami yakin bersamanya umur 56 tahun Partai Golkar ke depan akan selanjutnya pemotongan tumpeng yang keempat akan dipotong oleh pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi Ibu Noviasi SKG. Dimohon untuk memotong tumpeng yang keempat dan akan diberikan kepada yang terhormat Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bapak Arif Rahman kepadanya. Dimohon untuk menerima. Semoga Partai Golkar bisa memimpin dan memenangkan di konfederasi di Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Dan yang kelima, pemotongan tumpeng akan dipotong oleh yang terhormat perwakilan fraksi Partai Golkar Bapak Haji Salim Saifuddin SH. Dan kepada yang menerima Ketua PK Kecamatan Cikarang Barat sebagai ketua yang termuda, dimohon Ketua PK Cikarang Barat dimohon untuk menerima hormat. Namun yang terakhir ada tumpeng yang keenam dan akan dipotong oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi Bapak Ade Supron HS. Dan yang menerima perwakilan pertemuan awal kepada Bapak Ade untuk penerimaan sumber Cikamu. Ayo dari gua, aja dari gua. Potongan yang kedua bidang organisasi dan keanggotaan mudah-mudahan ke depan Partai Golkar dapat membawa kemenangan di Kabupaten Bekasi. Demikian potongan kita sambut yel-yel Partai Golkar. Golkar Indonesia. Golkar. Ya, hari ini memang kita hari yang kedua terkait dengan rangkaian HUT Golkar yang ke-56 nanti pada puncaknya tanggal 25. Jadi
ini kita tasakuran. Ini dilakukan oleh seluruh DPD kabupaten kota termasuk DPD provinsi se-Indonesia. Tentu saja secara virtual kita juga mengikuti acara ini memang secara maraton dari kemarin. Jadi harapannya barangkali apa yang diamanatkan oleh Ketua Umum bahwa terkait dengan Partai Golkar ke depan ini harus lebih kuat dan solid. Ya tadi Pak Iswara tadi minta supaya suara dipertahankan, apalagi kan lumbung suara Golkar itu di Kabupaten Bekasi. Ya kalau dalam hal ini bukan untuk mempertahankan saya rasa ya. Ke depan kita memang sudah harus bertambah. Target perolehan kursi kita mungkin rencananya akan terus kita upayakan nambah. Kita ingin juga menjadi pemenang pemilu yang akan datang. Tentu saja langkah-langkah konsolidasi hari ini memang sedang kita lakukan. Ada beberapa muscam yang memang hari ini kita selenggarakan, mudah-mudahan minggu depan sudah selesai dan nanti Partai Golkar juga dalam recovery pasca Covid ini juga mungkin akan turun kepada masyarakat untuk memberikan motivasi atau gitu kepada masyarakat untuk tampil hadir di masyarakat dalam rangka recovery pasca Covid. Tadi Pak Iswara tadi bilang Kabupaten Bekasi ternyata kompak kok dilihat. Ya. Nah, anggapan dari Pak Bupati gimana sebagai ketua? Memangnya kan hari ini memang Partai Golkar di Kabupaten Bekasi tidak ada apa-apa sebetulnya. Hanya ada beberapa segelintir barangkali yang tidak merasa puas atau merasa kecewa dan segala macam, itu saya juga tidak jelas dalam masalah ini. Selalu mengadakan upaya-upaya mengopinikan. Iya, betul. Kalau kita lihat pada kenyataannya karena semua kita semangatnya konsolidasi. Ya, semua wilayah, semua tokoh dan apalagi kita saksikan beberapa tokoh Partai Golkar tua juga hari ini memang sudah hadir bersama kita. Jadi yang dibayangkan oleh DPP ternyata di Bekasi ini luar biasa seram, ternyata pas disamperin enggak sih, sebenarnya tidak. Kita juga sudah meyakinkan kepada DPP bahwa di Bekasi ini tidak ada apa-apa. Konsolidasi Partai Golkar dalam rangka muscam saja tidak ada masalah. Iya kan, ini berjalan dengan lancar. Tidak ada satupun ibaratnya yang kita tunda dan segala macam. Ini bayangkan saja dalam waktu 2 minggu ini kita hampir selesai. Tinggal di beberapa dapil 5, terus ada sebagian mungkin di beberapa kecamatan. Kalau tidak salah tinggal 7 kecamatan lagi dari 23 kecamatan dalam waktu 2 minggu. Targetnya selesai kapan semua? Targetnya minggu ini selesai. Minggu ini selesai. Minggu ini selesai. Ini Pak Haji, Pak Haji ini kan kemarin sudah mengunjungi salah satu tokoh Golkar Bekasi, yaitu Haji Aman Edi Bair. Nah, mungkin kedepannya safari politik itu akan terus dijalankan oleh Pak Haji selaku Ketua DPD Golkar. Ya, intinya kan kita hari ini mengadakan konsolidasi partai karena memang tadi target Partai Golkar ke depan harus memperoleh kursi terbanyak di Kabupaten Bekasi. Tentu saja konsolidasinya banyak pihak yang memang berkepentingan dalam hal ini. Masing-masing tokoh dari Partai Golkar kemarin saya sudah datang di Cikarang Utara, Pak Yaman, Haji Yaman, terus di Tarumajaya juga kita datang ke salah satu tokoh Aminur, Pak Aminur sebagai ulama, terus tokoh Golkar juga itu mertuanya Pak Adi Sultan tokoh Golkar. Haji Mahdi. Haji Mahdi. Itu saja tokoh-tokoh Golkar yang lainnya ini barangkali akan kita komunikasikan agar nanti bersama-sama saling memberikan masukan dan dukungan terhadap apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan tadi. Kembali lagi pada bahwa Partai Golkar akan meraih kemenangan di pemilu yang akan datang. Kita akan persiapan barangkali ke depan Partai Golkar juga ingin mencalonkan presiden, juga salah satu bagian dari upaya kita. Berarti kerja politik berat juga kayaknya ya? Kerja politik sudah kita lakukan dari sekarang. Ya, diawali dengan konsolidasi
partai melalui musim yang hari ini kita selenggarakan. Nah, ini Pak Haji kemarin itu kan selepas pulang dari kunjungan ke Ki Haji Aminur dan juga ziarah ke salah satu pahlawan nasional Ki Haji Nur Ali, Pak Haji selaku Ketua DPD Golkar ada gagasan untuk membuat museum Ki Haji Nur Ali itu sebagai jadi kemarin itu salah satu rangkaian dari kegiatan HUT Partai Golkar adalah bagaimana kader Partai Golkar untuk mendatangi berziarah ke makam pahlawan. Kebetulan kita punya pahlawan nasional dan Kiai Haji Nur Ali, dan kita lihat memang bahwa ini harus betul-betul nantinya bisa menjadi suri teladan buat kita dan generasi kita selanjutnya bahwa kita mempunyai pahlawan nasional. Nah, tentu saja kalau kita melihat ke sana, Atakwa juga menjadi pusat peradaban di Kabupaten Bekasi dalam rangka pendidikan. Saya melihat bahwa kenapa sih tidak pemerintah daerah juga dalam hal ini mencoba nanti berkonsultasi tentu saja dengan Atakwa, nanti kita akan bikin sebuah museum atau mengingatkan bahwa perjuangan yang dilakukan oleh guru kita Nur Ali itu harus menjadi contoh buat semangat semuanya untuk membangun Kabupaten Bekasi. Sejarah jadi tidak melupakan sejarah gitu ya. Yang penting itu jas merah. Oke, siap. Makasih Pak Bupati.